alhamdulillah Sobat Share It ya. Tadi kita bahas nih pengalaman dan prestasinya ini menarik sekali ya. Sejak muda sudah kemudian membuat berbagai hal yang sampai akhirnya juga prestasi internasional ya, sampai ke Amerika, ke Austria, dan di Austria juga tadi membahas transmigrasi itu apa maksudnya? Oh, yang transmigrasi itu yang di Amerika, Zat. Oh, di Amerika. Ya, apa kan, tuh? Jadi pada saat itu saya kan banyak diskusi dengan teman-teman pengungsi. Jadi salah satu yang mereka takutkan gitu, Zat, anak-anak itu, anak-anak muda, itu mereka diungsikan. Oh, imigran di Amerika? Bukan, kan saya proyeknya di kaki Gunung Sinabung. Oh, yang itu. Ya. Diungsikan ya, ya di Indonesia. Karena mungkin kalau misalnya kita lihat sebagai pihak luar, merasa kayak ya kan rumah kamu udah mau hancur, terus gitu. kamu di bawah kaki gunung, kaki yang erupsi tadi, erupsi terus kan berbahaya betul, segala macam. Tapi kata mereka ini rumah kami gitu. Di situ kemudian saya nulis narasinya begitu. Terkadang kita mau memindahkan seorang, yang kita pindahkan tuh manusia loh. Iya. Jadi harus ada ya pendekatan psikologi, pendekatan lingkungan, hal seperti sosialnya, betul. Saya sebutin data-datanya bagaimana. Itu yang saya presentasikan di Amerika. Tidak semudah itu memindahkan orang. Benar. Gitu, karena dia punya keterkaitan dengan alam itu, punya background segala macam, sejarah semua ya kan. Iya. Dan kemudian setelah itu ke Turki. Nah, Turki gimana ceritanya? Nah, yang ke Turki itu sebenarnya sambungan ya dengan ya udah rentetan beberapa pengalaman internasional saya. Saya kemudian mencari proyek yang katakanlah tuh lebih dekat dengan anak-anak muda. Karena saya temukan metode board game. Board game. Oh, ini nih board game yang di sini ya. Iya. Nah, ini nih kalau sebelumnya ini ada buku-buku dari Azam nih. Ini kritik terhadap konsep netralitas ilmu. Wah. Filsafat ilmu. Ini umur berapa nih nulis ini? Ini 20. 20. Nah, ini memang udah mulai mengkritik ya, umur 20. Anak muda hebat Indonesia. Be the boss in your own life. Nah, ini umur berapa? 17. 17 ya. Ini kelihatan nih umur 17. Ya, temanya ini. Oke. Ini nih yang umur berapa nih? Hikmah sejarah untuk Indonesia berkah. Ini umur berapa? 19. 19 ya? Waduh, ini udah hikmah sejarah untuk Indonesia berkah. Jadi yang diangkat di sini apa? Itu tentang sejarah. Jadi sejarah-sejarah keemasan kita yang diangkat dari mulai kapan? Dari zaman Rasulullah juga ada masuk situ. Jadi kan masa-masa itu. Saya kan belajar bahwa sejarah itu kan kalau di dalam penjelasan para ulama kan sejarah itu dari sajarotun misalnya. Ya, pohon. Pohon itu kalau misalnya kita analogikan ya punya ranting. Betul. Ya, ranting-ranting itulah sebenarnya adalah keberlanjutan sejarah. Nah, ketika kita pengen tahu tentang diri kita harus belajar sejarah kita dong. Gitu. Betul. Nah, ranting itu, cabang itu tidak akan bisa berdiri tanpa adanya akar. Betul. Akar itu adalah worldview kita, pandangan Islam kita, akidah kita gitu. Jadi sejarah itu tidak hanya kita belajar rentetan sejarah, rentetan tahun, hafalan gitu, tapi di situ ada keyakinan kita, akidah kita. Nah, pohon itu nggak pasti ya, berapa pohon itu punya buah kan, punya buah. Nah, buah itulah yang kita konsumsi, yang buat kita sehat. Itulah hikmah. Jadi sejarah itu selain dia rentetan sejarah, rentetan tahun dan segala macam tapi dia juga punya basis pandangan alam, dan dari semua itu yang penting dari sejarah adalah ibrohnya, hikmahnya. Makanya saya tulis hikmah sejarah untuk Indonesia berkah. Nah, ini kemudian board games apa nih? Kita akan lihat nih. Ini board games ini apa? Ini sebetulnya penuh dengan kartu-kartu ini apa nih? Iya. Jadi tuntungan ground board game itu ya dari namanya dulu kali ya. Tuntungan itu desa tempat saya, Tad. Tuntungan itu waktu saya presentasi di depan teman-teman internasional, mereka susah sekali menyebutin tuntungan. Iya, susah. Tuntungan. Kita aja susah gitu, Tad. Susah, betul. Tapi itu bikin jadi unik. Iya. Nah, tuntungan ground board game adalah game literasi lingkungan. Dimana saya tuh pengen ngajarin ke teman-teman bahwa di sekitaran kita, lingkungan kita ini ada banyak permasalahan alam, permasalahan sosial yang harus kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan itu setidaknya kita harus punya tiga kekuatan lah, tiga skill. Yang pertama adalah intelektual ya, kecerdasan gitu ya, secara ilmiah, saintifik. Terus yang kedua ada entrepreneurship. Kita ngelola masyarakat tuh nggak sekedar ide doang, tapi juga ada entrepreneurshipnya, kewirausahaannya. Yang ketiga ada kepekaan sosial.
Nah, dari ketiga skill ini saya lambangkan ke dalam 3 tokoh, Zat. Tiga Ya, tokoh. 3 tokoh. Apa aja Jadi tuh? 3 tokoh tuh yang kalau yang intelektual itu si Kancil, Si si Kancil. Kancil. Yang kedua, entrepreneurship itu Maling Kundang. Entrepreneurship paling Maling Kundang. Terus yang ketiga, itu ada si Pitung. Dia Tar, tar, tar. socialpreneurship. Kalau entrepreneurship maling kundang itu apa Nah, hubungannya? Saya bikin ini untuk ditanya, Zat. Oh gitu ya. Iya itu hubungannya apa? Kalau yang itu kan si Kancil, oke, ada korelasinya. Kalau entrepreneurship maling kundang? Kalau kita lihat legenda Maling Kundang, dia itu kan pebisnis sebenarnya. Tapi dia tidak punya kepekaan sosial. Di sinilah saya pengen ngajarin ke teman-teman, kalau kamu mau menyelesaikan masalah alam, sosial yang ada di sekitar kamu nggak boleh sekedar punya jiwa bisnis, tapi juga harus punya jiwa sosial yang tinggi. Kamu harus punya kecerdasan gitu. di situ. Gitu. Jadi Tontonan Ground Board Game ini menjadi satu game literasi lingkungan di mana mengajak anak-anak muda untuk mengenal tentang masalah-masalah alam dan sosial dengan membangkitkan 3 tokoh. Jadi kalau di ini kan ada kartu-kartu ini, Zat. Ya, ada Kartunya kartunya di level 2, level ini tingkat problemnya, Zat. Ya. Jadi di dalam gamenya itu ada problem-problem, kita ngejawab problem. Nah, di problem ini itu ada simbol-simbol nih, Zat. Ya. Simbol-simbol ini Simbol 1, kayak ini ya, si pitung. Ada nih gambar si pitung. Si pitung 2. Artinya permasalahan ini itu bisa diselesaikan dengan kepekaan sosial. Jadi si pitung itu kepekaan sosial. Iya. Juga sosial ini lah ya. Kalau ini kecerdasan, si Kancil. Intelektual. Intelektual. Artinya setiap masalah itu bisa kita selesaikan dengan kita memiliki 3 skill itu. Gitu. Ini nih semacam ini ya. Problem card nih. Ini ada problem card yang level 2. Ya, level 2 tuh ya tingkat ini ya, tingkat kesusahannya. Tingkat kesulitannya level 2. Di sini ditulis setuju atau tidak setuju. Ada faktor tenaga kerja dan produktivitas. Tenaga kerja yang mempengaruhi iklim bisnis di dunia. Nah, ada yang pertanyaan gitu. Diselesaikan dengan cara ini Maling Kundangnya Maling Kundang 1 sama si Pitung 1. Berarti harus entrepreneurship. Dia punya pemikiran bisnisnya dan juga punya sosial. kepekaan sosialnya. Baru urusan tenaga kerja produktivitas ini ya. Apa namanya bisa terselesaikan. Oh, gitu. Terus kemudian di sini ada yang ini nih gambar setan ini apa nih? Nah, ini musuhnya. Jadi Tontonan Ground ini punya cerita, Zat. Jadi Tontonan Ground ini sebenarnya mengajak anak muda tadi kan menyelesaikan masalah alam dan sosial, di mana masalah alam dan sosial itu diciptakan oleh monster, namanya monster Ebu Gogo. Oh, ini Ebu Gogo tuh ini. Iya, monster Ebu Gogo. Nah, untuk mengalahkan monster Ebu Gogo itu kita harus punya 3 kartu itu. Kartu Maling Kundang, ini terus ya tuh kartu si Pitung, sama si Kancil. Sama si Kancil. Oh, lucu juga. Ini dia Ebu Gogo. Wah, ini Ebu Gogo. Ya. Nah, ini problem card yang level 1. Ya, jadi semakin banyak dia menyelesaikan masalah, dia akan mengalahkan Ebu Gogo itu. Ebu Gogo mengirimkan sebuah badai besar. Suara petir terdengar mendahului kelihatan cahaya. Menurutmu, apakah peristiwa itu masuk akal atau tidak dalam dunia fisika? Jadi dia berpikir nih, wah ini harus dengan intelektual nih. Untuk urusan masalah kilatan cahaya itu seperti apa gitu ya. Masuk akal nggak gitu ya. Karena badai besar nih kenapa? Gitu. Coba kenapa ada badai besar? Tahu nggak? Tahu nggak di sini kenapa ada badai besar? Bahkan kepakan sayap kupu-kupu di Brazil sana bisa membawa dampak yang sangat luas. Kurang lebih ya. Nah itu harus ngerti ya. Jadi sebetulnya kalau badai besar tuh kenapa? Kalau banjir kenapa? Kalau ini kenapa? Makanya, nah ini si Kancil nih. Tapi bukan hanya Kancil, tetapi juga harus ada Maling Kundang. Dan si Pitung. Mana kamu si Pitung? Nih, dan si Pitung. Nih, ya. Si Pitung itu masalah sosial, kita harus peka terhadap sosial. Kemudian Maling Kundang itu kita juga harus paham. Ini Kancil. Ini si Kancil nih masalah intelektual dan Maling Kundang ini entrepreneurship. Nah, udah, ayo kita main. Wah, hebat banget. Dan terus kemudian ini board game ini dijual atau gimana? Nah, waktu project saya di Turki ini memang tidak dijual, Zat, karena kita bikin workshopnya, Zat. Oh, ini workshop. Jadi harus ada yang mengelola game itu, sehingga karena kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang butuh diskusi kayak setuju atau tidak setuju. Betul. Nah,
Tuntungan Ground ini itu kalau di technical board game itu dia masuk dalam kategori team competition. Tim competition. Jadi dia harus mainnya itu 4, 6, 8 agar nanti dia jadi pro dan kontra. Ya, gitu. Nah disitulah nanti ada tim ininya yang jadi ketuanya lah gitu yang nanti menyampaikan itunya pesan-pesannya sebagai statement dari timnya untuk bisa kemudian ditentukan apakah dia benar atau salah. Oh gitu. Terus apa namanya? Kalau misalnya dia main ada berapa tim gitu main, yang menangnya bagaimana? Yang menang yang menyelesaikan masalah terbanyak. Oh, penyelesaian masalahnya di situ ya. Wah, menarik sekali nih. Hebat ini. Apa namanya? Ini dibuat umur berapa? 17 18 tahun. 17 18 tahun ya bikin board game gini. Waduh, ini kenapa nggak diproduksi untuk sekolah-sekolah gitu? Untuk yang masal belum, Zat. Masal yang karena saya anak sekolah alam, saya yang sebarnya itu waktu itu ke circle sekolah alam. Circle sekolah alam ya. Terus ini dapat sponsor kah atau bagaimana? Alhamdulillah pada saat itu saya kami ya, karena ini tim. Saya sebagai pembuatnya dan juga bekerja sama dengan teman-teman itu dapat sponsor dari salah satu bank lah, salah satu bank untuk kemudian bisa mencetak banyak board game-nya dan juga presentasikan di Turki. Ini ada berapa waktu itu? Waktu itu dicetak belasan kan? Belasan ya. Iya. Ini untuk satunya kira-kira berapa sih untuk biaya? Kalau segitu 300-an gitu. 300 ribuan ya. 300 ribuan. Wah, ini bisa memperbaharui permainan monopoli nih. Ya, seru juga ya, apalagi kemudian ada masalah-masalah yang bisa dijadiin workshop dan lain-lain. Di keluarga penting untuk jadi diskusi keluarga. Bagus nih. Bisa. Ya. Wah, ini kita insya Allah nih mudah-mudahan ada yang lebih praktisnya. Siap. Ya, yang kemudian bisa kita ikutan main di sini. Ya. Menarik sekali karenanya jangan kemana-mana, tetap di share. Alhamdulillah, Sobat Share It ya. Semakin banyak yang dibahas, mungkin juga segmennya kurang nih untuk bahas berbagai hal, temuan-temuan antum ini. Ini menarik sekali ya, temuan-temuan seperti bikin ini. Ada ini nggak apa namanya rencana untuk masuk kan gini, mau nggak mau ya generasi muda, ya nggak usah yang muda lah, yang tua juga, semua kan sekarang lagi memang deket sekali sama segala sesuatu yang online ya, sampai yang positif. Dari mulai segala sesuatunya bisa jadi positif negatif sih, dari mulai belanja online, judi juga judi online sekarang, pinjaman juga pinjaman online, semua online kan semuanya gitu ya. Cuman masalah ininya aja apa medianya yang berbeda. Nah, hal-hal seperti ini kemudian bagaimana kalau misalnya di online kan menurut antum itu? Iya, untuk hal itu kami lagi diskusi terus ya dengan tim, apakah kita akan membawa ini ke dalam dunia online, karena kan salah satu visi dari Tuntungan Ground itu adalah bagaimana kita bisa menghadirkan satu diskusi yang seru secara offline awalnya secara offline di di tengah circle anak muda gitu. Dan itu juga jadi sangat hangat gara-gara COVID waktu itu kan. Ya, kami nggak bisa mengkampanyekan game ini waktu itu. Iya, betul. Gitu. Makanya jadi kalau memang mau tidak mau harus. Kalau menurut saya ya, betapa menariknya ketika antum punya tim yang satu di Amerika, yang satu di Inggris, satu di Indonesia. Akhirnya kan menarik sekali. Iya. Ya, dengan berbagai pandangan ketika tadi badai di sana sama badai di sini beda. Benar. Wah, ngeri di sana. Badainya seperti apa gitu kan. Nah, di sini badainya seperti apa. Nah, ini nih yang hal-hal yang menarik juga. Benar. Tapi ya intinya memang harus apa namanya tadi bagaimana offline dan online-nya itu bisa jadi kuat sama-sama gitu ya. Yang offline-nya jangan ditinggalin juga gitu intinya. Nah, ke depan lagi bikin proyek apa nih? Sekarang lagi fokus kuliah dulu. Oh, ya. Di STID, Humanansir, nyelesain semua administrasi, mau lanjut S2, Zat. Doain, Zat. Ya, amin insyaallah ya. S2 lagi rancang di Malaysia. Oh, S2 mau ngambil di Malaysia ya. Di KESIS namanya. Oh, apa tuh? Center for Advanced Study on Islam, Science and Civilization. Science and Civilization. Islamic Study di UTM. UTM. Ya, itu bagus tuh. Terus kemudian kan kalau STID harus ada pengabdian ininya dulu.
dakwah ke pelosoknya dulu. Antum udah siap itu? Siap, insyaallah. Berapa lama sih harus ke pelosoknya? Kalau yang di kelas, kami kan kelas baru nih, wartawan profesional dan pemikiran Islam ini baru. Tapi yang di kelas-kelas sebelumnya mereka itu ada pengabdian kalau sampai 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun pengabdian, ada yang di masjid, ada yang nanti. Nah, yang pengabdian di remote area itu setelah tamat. Oh gitu. Ya, setelah tamat pengabdian nanti di mana gitu. Nah, kami di kelas wartawan itu sudah bahkan di awal-awal semester itu sudah ditempatkan di beberapa wilayah, Zat. Oh gitu ya. Ya, untuk untuk mewawancarai publik, masyarakat. Saya waktu kemarin erupsi Semeru, saya seminggu tuh tidur sama pengungsian di Semeru maksudnya. Semeru di Lumajang gitu. Saya juga nemenin Ustaz Adian di beberapa daerah sama beliau gitu. Oh gitu ya. Jadi udah keliling komunikasi udah dari sekarang. Sudah dari sekarang. Gitu. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Nanti kemudian mempersiapkan diri untuk S2 gitu. Iya. Nah, sebetulnya kalau misalnya antum lihat nih, apa aja sih yang bisa kemudian kita buat ya, program-program yang membuat anak-anak kita itu tertarik masuk ke dalam dunia yang antum lakukan gitu. Iya. Karena kan kalau orang-orang pasti senang gitu ya, orang tua tuh senang lihat antum nih senang nih terarah dan lain-lain gitu ya. Apa aja yang bisa kita buat? Apakah antum bikin komunitas besar? Nggak buat? Kalau sekarang alhamdulillah saya diamanahkan jadi ketua komunitas alumni Sekolah Alam se-Indonesia. Se-Indonesia. Situ kami lagi mulai ngerancang lah proyek-proyek yang berkaitan dengan kepemudaan, lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan sebagainya. Tapi yang menjadi concern saya memang karena saya berasal dari kampus dakwah STID Oman Natsir, saya pengen tuh gerakan-gerakan anak muda ke depan itu basisnya itu memang basis pandangan alam Islam dan dakwah. Gitu. Iya. Karena saya udah mencoba nih beberapa waktu belakangan ini saya mengajar mata pelajaran Islamic Worldview ke beberapa sekolah dan yang saya lakukan adalah ngajak mereka diskusi saja tentang problem-problem yang berkaitan dengan keimanan. Misalnya tentang jilbab kemarin, isu-isu tentang jilbab yang sedang ramai atau isu-isu tentang pinjol misalnya. Gimana sih pandangan alam Islam? Sebenarnya anak-anak muda sekarang tuh pengen tahu, tapi mereka pilih-milih sebenarnya yang menyampaikan siapa gitu. Karena takut juga kalau menyampaikan ini dijudge dan segala macam. Nah, di kelas-kelas saya tuh di kelas-kelas Islamic Worldview, saya selalu ngajak mereka diskusi. Kadang nyentil mereka. Tapi kan kadang kalau misalnya anak muda nyinggung anak muda, mereka oh iya ya kayak gitu. Santai gitu. Merasa dikuliahin. Gitu. Karena diskusi ya sifatnya. Iya. Saya kira antum buatlah komunitas atau kemudian yang besar ya, yang kemudian bisa sharing di sana gitu. Kan banyak tuh dulu aja komunitas-komunitas yang basisnya berangkat dari online ya sosmed itu kan jadi besar banyak. Gitu. Siapa tahu tuh antum bisa bikin begini kan. Nah terus sekarang kan di asrama nih. Di rindu gimana nih soal orang tua gitu. Kapan ketemu terakhir? Kalau sekarang kan karena mahasiswa udah tingkat akhir udah bisa pegang HP kan, udah bisa komunikasi udah lumayan lancar lah. Dulu belum gitu. Kalau sekarang paling pulang itu setahun itu sekali 2 kali kan. Gitu lah. Kalau orang tua suka sering ke sini. Iya, orang tua kebetulan ibu sekarang jadi fasilitator nasional untuk implementasi kurikulum Merdeka. Jadi suka kadang ke kantor Kemendikbud, terus ke beberapa kota. Saya nyamperin tuh, biasa ke Jogja, saya nyamperin gitu. Temuan lah di sini. Temuan gitu. Alhamdulillah sih. Bener. Nggak terlalu kemudian lama ketemu. Iya. Doang, gitu ya. Bener. Terus ayah gimana sekarang? Kalau papa sekarang karena kami ya masih punya sekolah itu, lembaga pendidikan namanya Ila Education yang memang bergerak di pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat, itu ayah tuh jadi pembina. Yayasan di situ. Ya. Dan sekarang udah besar dong soalnya. Sekarang kami fokus ke situ. Dulu kan awalnya kami sekolah yang memang tiap hari ngurusin murid. Sekarang kami fokus kepada gerakan ya pendidikan
keluarga, dengan masyarakat. Jadi kami bikin komunitas untuk keluarga, gimana sih menjadi keluarga yang baik, keluarga yang suportif, menjadi orang tua yang baik dan sebagainya. Dan juga gimana keluarga itu bisa berperan dalam masyarakat, hal seperti itu. Insya Allah saya diproyeksikan juga tuh, udah kamu selesai kuliah, bantu-bantulah gitu. Jadi proyeknya itu juga tuh. Proyeknya salah satunya Ngurusin ya, ini. ya karena kamu juga dari sana yang paling tahu lah seperti apa. Bener. Oke, Azam, ini apa namanya sharing nih sama teman-teman Share It di apa namanya sobat Share It semua yang nonton. Yang penting tuh kalau misalnya orang kayak nih pengen ngikutin jejak Azam nih gimana nih? Ya. Ya, sobat-sobat Share It yang keren-keren pastinya. Yang paling penting sebagai anak muda itu kita harus tahu bagaimana jalan kita ke depan, gitu. Yang saya pesan kepada teman-teman, coba segala macam hal, belajar dengan banyak orang, dan jadikan itu sebagai pengalaman yang kemudian bisa kita ceritakan, bisa kita manfaatkan untuk hari-hari kita di masa depan, gitu. Itu sih. Jadi itulah sedikit sharingnya dan banyaknya tadi harus lihat tuh dari segmen pertama ya. Bagaimana sebetulnya sih nggak terlalu jadinya sulit kalau memang kita membiasakan dari awal. Ya. Jadi kayak Azam kan sebetulnya mengalir aja, mengalir dari mulai SD apa yang boleh diinginkan dan lain. Tapi mungkin Azam juga secara keistiqomahan ya di dalam mengembangkan sesuatu ini kan ada ininya sendiri, ada level-level kesulitannya sendiri. Ya kan? Dimana Antum kemudian pernah nggak sih misalnya ngerasa betul-betul lagi down, pernah juga kan? Ya. Jadi memang perlu endurance, kita perlu supporting juga ya, baik selain dari diri sendiri tapi lingkungan yang baik juga. Bener. Ya. Lingkungan tuh penting banget. Penting kan? Bagian anak muda sekarang lingkungannya gitu kan. Saya juga agak bingung kalau anak muda sekarang itu sering kali jadi menurut saya agak lemah lah gitu. Jadi sedikit terlalu banyak anxiety-nya, terlalu banyak kecemasan yang berlebih dan lain-lain. Itu yang membuat saya juga khawatir melihatnya. Mungkin karena zamannya memang segala sesuatunya jadi mudah gitu. Tapi ya Azam alhamdulillah bisa salah satunya menjawab bahwa ini sesuatu yang fighter lah, sesuatu yang bisa kemudian diperjuangkan dengan cara yang memang nggak mudah, sulit. Baiklah, alhamdulillah ini menginspirasi sekali ya sobat-sobat Share It. Kalau saya kira 4 segmen kurang bisa kita bahas lebih lanjut. Tapi ya ini karena waktunya terbatas. Kalau ada yang ingin disampaikan silahkan ya ke IG @mnc.muslimtv ya, @mnc.muslimtv sebarkan ya. Kemudian tentu program ini juga saya ingin di-share ke teman-teman ke semuanya. Ya siapa tahu kalau misalnya ingin juga berkolaborasi sama Azam. Azam kan ada ininya ya, IG-nya atau apa Azam? Ya, Habibullah Azam. Habibullah Azam. Coba kontak IG-nya, DM. Juga nanti bisa lihat karya-karya di mana? Ya, di Habibullah Azam bisa. Ada YouTube juga? YouTube belum. Nah, di situ aja, di kontak-kontak. Mudah-mudahan bisa nanti kolaborasi apa. Soalnya juga banyak yang ada di Share It aja sudah banyak ya para anak-anak muda yang menemukan berbagai hal yang mengasihkan. Siapa tahu bisa kolaborasi untuk membuat sesuatu. Ya. Itu aja dari saya. Terima kasih ya Azam ya. Insyaallah sukses terus, sehat terus. Semoga terus menebar manfaat. Amin. Dan sampai jumpa di tema-tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.